Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 jurusan Fisika Universitas Bangka Belitung dengan saya sendiri bernama Siswoyo dan kedua rekan saya bernama Feni Favionita dan Yunita Febriani. Kami akan mempresentasikan tugas biomaterial kami yang diampu oleh Ibu Fitri Afriani, SSI MSI yang berjudul Material Ortopedik. Patah tulang merupakan peristiwa yang kerap ditemui ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan penyakit. Masalah kerusakan tulang dapat diatasi dengan menggunakan material ortopedik. Material ortopedik merupakan material berupa implan biomaterial yang ditanam pada tubuh manusia dan bereaksi baik pada tubuh makhluk hidup, sehingga dapat menggantikan atau membantu pemulihan secara alami fungsi organ dan jaringan tubuh yang rusak. Implan tulang merupakan suatu alat medis yang terbuat dari logam yang ditanam ke dalam tubuh. Syarat material ortopedik yang diaplikasikan pada implan tulang yaitu 1. Biokompatibel. Material harus dapat menyatu dengan tubuh. Jangan sampai terjadi penolakan dari tubuh terhadap material yang diimplan. 2. Bioaktif. Material implan diharapkan dapat menyatu dengan jaringan ketika telah ditanam di dalam tubuh manusia. 3. Osteokonduktif. Material ini harus dapat menghubungkan atau sebagai perekat antara tulang dengan implan. 4. Material tahan korosi, degradasi, dan keausan. Material yang akan diimplan harus dapat bertahan lama di dalam tubuh saat fase penyembuhan. 5. Mechanical properties yang sama antara implan dengan tulang-tulang manusia itu sendiri ketika sedang bekerja mengalami beberapa pembebanan. Bahan pembuatan material ortopedik. Berikut beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan material ortopedik, yaitu 1. Paduan COCR. Paduan COCR umumnya dikenal dengan ketahanan ausnya sehingga dipakai untuk implan, pinggul, lutut, dan sendi buatan. Paduan ini memiliki sifat tahan korosi karena terbentuknya lapisan oksida sebagai pelindung Cr2O3. 2. Stainless steel merupakan bahan yang banyak digunakan dalam pembuatan implan tulang karena memiliki sifat tahan karat dan sifat mekanik yang baik. Contoh material yang sering digunakan untuk implan tulang yaitu stainless steel tipe 316L. 3. Titanium paduan merupakan material yang memiliki sifat tahan korosi, ringan, dan memiliki ketangguhan yang relatif lebih baik dan bersifat biokompatibel. Jenis paduan titanium yang sering digunakan yaitu Ti6Al4V. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Feni Favionita. Bone screw atau skrup tulang memiliki beberapa tipe. Yang pertama, cortex screw. Skrup yang besar berdiameter 4,5 mm dengan panjang mulai dari kepala skrup sampai ujung. Ada yang mulai dari 14 mm sampai 70 mm. Skrup yang kecil memiliki diameter 2,7 mm dan panjang total mulai dari 6 mm sampai 20 mm. Ada yang berdiameter 3,5 mm dengan panjang total mulai dari 10 mm sampai 50 mm. Yang kedua, Maleo-Rouse screw. Skrup jenis ini hanya berdiameter 4,5 mm. Mempunyai panjang mulai dari 25 mm sampai 70 mm dan panjang threadnya hanya setengah X panjang total. Yang ketiga, Kinslow bone screw. Skrup jenis ini ada yang full thread, ada yang short thread. Yang short thread ini ada yang setengah dan ada yang 1/4 bagian dari seluruh skrup. Skrup yang besar threadnya berdiameter 6,5 mm, sedangkan yang kecil berdiameter 4 mm short thread dan 3,5 mm untuk yang full thread.
Selanjutnya ada epiphyseal screw. Skrup jenis ini mempunyai kepala yang berdiameter 10 mm dan berdiameter thread 6,5 mm dan panjang total skru mulai dari 50 mm dan 90 mm. Panjang threadnya hanya kira-kira 1/4 X panjang totalnya. Selanjutnya ada threaded ball with two nut. Diameter threaded 3 mm dan diameter nut atau mur 11 mm. Panjangnya ada yang 70 mm, 100 mm, dan 120 mm. Selanjutnya bone plate. Bone plate memiliki beberapa jenis. Yang pertama semi tubular plate atau setengah lengkungan, di mana plate jenis ini dipakai dengan cortex screw 4,5 mm dan cancellous bone screw 6,5 mm. Digunakan pada tulang radius atau tulang tengah bawah bagian luar dan tulang fibula, tulang kaki bagian belakang. Selanjutnya ada broad plate atau plat lebar. Plat ini dipakai dengan cortex screw, dipergunakan pada tulang femur atau tulang paha. Dan untuk tulang femur, tulang lengan atas, plat ini panjangnya mulai dari 103 mm dengan 6 lubang sampai dengan 295 mm dengan 18 lubang. Selanjutnya ada narrow plate atau plat sempit. Plat ini dipakai dengan cortex screw, dipergunakan pada tulang tiban atau tulang kaki bagian luar dan tulang ulna, tulang lengan bagian dalam. Panjang plat ini mulai dari 39 mm dengan 2 lubang sampai 265 mm dengan 16 lubang. Selanjutnya ada sponge plate. Sponge plate digunakan untuk membenahkan atau fixation tulang tiban bagian depan atau frontal edge, dipergunakan dengan skrup cortex screw. Yang kelima ada T-plate, digunakan untuk tulang humerus dan tulang tiba di bagian kepala. Plat ini ada yang berlobang 3, 4, 5, 6, dan 8 dengan panjang 68 mm, 84 mm, 100 mm, 116 mm, dan 148 mm. Selanjutnya ada cloverial plate, di mana plat ini digunakan untuk fraktur tulang tiba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita. Yang keenam, cloverleaf plate digunakan untuk tulang tibia. Yang ketujuh, T-buttress plate berlobang 4, ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Yang kedelapan, cobra head plate digunakan untuk hip arthrodesis. Yang kesembilan, hook plate digunakan untuk membenahkan bagian tulang yang besar. Yang ke-10, L-butter plate digunakan pada tulang tibialis dan humerus. Plat ini dipasang dengan skrup kortikal dan cancellous. Selanjutnya ada paku dan kawat. Yang pertama ada tibial nail, digunakan pada fraktur tulang kaki bagian luar. Diameter paku ini mulai dari 9 mm sampai dengan 16 mm, dengan panjang mulai 270 mm sampai dengan 380 mm. Yang kedua ada femoral nail, digunakan pada fraktur tulang femur atau tulang paha, berdiameter mulai dari 11 mm sampai dengan 19 mm, dengan panjang mulai dari 360 mm sampai dengan 480 mm.
Yang ketiga ada Carlyle wire. Kawat ini mempunyai mata di ujungnya, digunakan untuk melilit tulang. Yang keempat, Kirschner wire digunakan untuk mengobati patah tulang dengan menggunakan kawat yang melalui lubang yang dibor ke dalam tulang, lalu ditarik ujungnya lancip. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.